Kisah binatang dalam Al-Quran, Paus Nabi Yunus. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Sekiranya ia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Surah As-Saffat ayat 142 sampai 144. Hai, perkenalkan, aku seekor paus kecil. Aku tinggal di tengah lautan luas. Ayahku, pemimpin paus di seluruh lautan. Ibuku, paus yang sangat berani. Aku berputar membentuk huruf Nun di tengah lautan. Ku kembangkan badanku lalu kupukul samudera yang luas dengan ekorku. Blar blar, pukulanku dapat didengar sampai jarak bermil-mil loh. Bahkan pukulanku mampu menggetarkan beribu-ribu binatang yang hidup di laut. Kamu tidak apa-apa, nak? Tanya ibu. Alhamdulillah, aku baik-baik saja, Bu. Ketika ayah pulang, aku dipanggil. Anakku, masa kanak-kanakmu telah berakhir. Besok, ayah akan mengajarimu cara menyelamatkan diri dari musuh. Baik, ayah. Terima kasih. Keesokan harinya, aku diajari melompat dan menggunakan ekor untuk menyerang musuh. Lompat! Teriak ayah. Suaranya terdengar ke segala arah. Aku pun melompat setinggi-tingginya. Pukulkan ekormu. Aku pun memukulkan ekorku. Aku terus berlatih sampai dewasa. Suatu hari, ayah memimpin sekawanan paus menuju laut selatan. Aku yang ikut dalam rombongan itu melihat sebuah perahu berisi manusia. Anakku, manusia adalah musuh yang paling berbahaya, Kata ayah. Aku akan selalu mengingat pesan ayahku ini. Suatu siang, ayah memanggilku. Nak, kamu harus bersiap untuk menggantikan ayah, Kata ayah pelan. Baik ayah, aku akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Aku baru tahu bahwa syarat menjadi pemimpin itu harus beradu kekuatan. Ya, aku harus beradu kekuatan dengan paus hitam penantangku. Setelah ayah mati, tibalah untuk menentukan pimpinan paus baru. Aku pun bertarung melawan paus hitam di tengah lautan yang sangat dalam. Pertarungan berlangsung seru. Saat paus hitam lengah, aku berhasil melukai kepalanya. Akhirnya, aku tampil sebagai pemenang. Lalu, aku pun dinobatkan sebagai pimpinan paus. Suatu hari, ketika aku sedang mencari makan, seorang manusia terjatuh dari sebuah perahu.
Lalu gelombang besar menyeret manusia itu masuk ke dalam mulutku. Piur. Tak lama aku mendengar suara. Paus, kami tidak menjadikan manusia yang kamu telan itu sebagai makanan. Tak lama, suara itu terdengar lagi. Kejadian itu seperti mimpi. Aku terus berpikir, siapa ya manusia yang berada dalam perutku? Manusia yang ada dalam perutmu adalah Yunus. Ia seorang nabi yang mulia. Ia meninggalkan kaumnya yang tidak mau beriman. Tapi apa yang Nabi Yunus lakukan di dalam perutku ya? Tak lama aku mendengar suara orang bertasbih. La ilaha illallah, subhanaka ini kuntu minad dolimin. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zolim. Suara itu terdengar berulang-ulang. Aku melihat cahaya keluar dari tubuhku setiap Nabi Yunus bertasbih. Tiba-tiba perutku terasa sangat mual. Aku segera berenang menuju pantai dan mengeluarkan semua yang ada dalam perutku. Saat itu aku melihat Nabi Yunus terlempar dari perutku. Aku bersyukur ia masih hidup. Setelah itu aku kembali ke tengah lautan. Dari jauh kulihat Nabi Yunus bersujud mengucap syukur kepada Allah.